membahas ERP atau Emergency Response Plan, yang pertama kita masuk kepada pendahuluan. Jadi kecelakaan yang disebabkan oleh faktor alam, teknis maupun manusia dapat menjadi fatal dan berubah menjadi bencana. Bila bencana terjadi dan keadaan menjadi emergensi atau darurat, maka perlu ditanggulangi secara terencana, sistematis, cepat, tepat, dan selamat. Jadi kinerja tim tanggap darurat akan menentukan berhasilnya pelaksanaan penanggulangan keadaan emergensi. Dan akhirnya tujuan mengurangi kerugian seminimal mungkin baik harta benda atau korban manusia akibat kondisi darurat dapat tercapai. Apa sebenarnya keadaan darurat? Menurut OSHA tahun 2001, situasi keadaan darurat adalah situasi yang tidak diketahui yang mengancam pekerja, setiap orang yang dapat mengganggu proses operasi atau menyebabkan kerusakan fisik dan lingkungan. Lalu perlunya emergency response plan itu untuk apa? Jadi mengenali kemungkinan kondisi berbahaya yang belum pernah terjadi. Merupakan bentuk upaya untuk mempromosikan kesadaran K3 sekaligus menunjukkan komitmen perusahaan, mengurangi korban dan kerusakan bila terjadi, dan lain sebagainya. Jadi setiap perusahaan itu memerlukan ERP. Tujuan utamanya antara lain menyelamatkan korban atau memberikan bantuan hidup, lalu ada mencegah luka atau sakit yang lebih parah, selanjutnya melindungi properti, peralatan, sarana dan fasilitas perusahaan, dan yang terakhir adalah melindungi lingkungan. Elemen penting dalam ERP yang pertama adalah kesiapan tanggap darurat, harus berdasarkan analisa risiko yang berdampak pada kelangsungan bisnis atau kegiatan perusahaan. Yang kedua, peralatan fasilitas tenaga terampil harus teridentitas, teruji, dan tersedia secara memadai. Jadi untuk ERP itu fasilitas dan tenaga terampilnya juga harus memadai. Yang ketiga, semua orang harus mengerti tentang kesiapan tanggap darurat perusahaan. Jenis keadaan darurat, kalau yang dari alam itu ada banjir, badai besar, angin puting beliung, kebakaran yang disebabkan oleh alam, tsunami, gempa bumi, sambaran petir, penyakit pandemi seperti flu yang berbahaya, contohnya COVID-19. Lalu yang buatan manusia itu adalah kebakaran yang disebabkan oleh ulah manusia, ledakan, runtuhnya bangunan, kegagalan struktur, ancaman teroris, paparan radiasi, dan lain sebagainya. Untuk langkah penyusunan ERP itu ada 4. Yang pertama itu adalah mitigation atau mitigasi. Jadi kajian awal yang dilakukan untuk menginimalisir. Jadi mitigasi ini adalah kajian awal yang dilakukan untuk mengeliminasi atau menurunkan derajat risiko jangka panjang terhadap manusia atau harta benda yang diakibatkan oleh bencana. Lalu selanjutnya ada preparedness, yaitu kesiapsiagaan. Nah, ini berdasarkan hasil mitigasi tadi. Lalu selanjutnya ada respon atau kesigapan. Jadi kemampuan penanggulangannya. Yang terakhir adalah recovery, yaitu pemulihan, kegiatan jangka pendek untuk memulihkan kebutuhan pokok minimum kehidupan masyarakat yang terkena bencana. Jadi untuk ERP itu kita harus mempunyai fasilitas-fasilitas yang harus dipastikan. Yang pertama adalah jalur evakuasi. Lalu yang kedua adalah penentuan lokasi aman atau titik kumpul atau assembling point. Lalu yang ketiga ada menetapkan individu untuk membantu karyawan cacat dalam keadaan darurat. Jadi harus disiapkan person in charge atau PIC. Yang keempat, fasilitas pelaksanaan pengobatan yang terluka dan mencari yang hilang bersamaan dengan upaya untuk menggantung darurat dari kecelakaan yang telah terjadi. Yang kelima, menyediakan sumber alternatif bantuan medis ketika fasilitas normal mungkin dalam kondisi bahaya atau area bahaya sehingga tidak bisa digunakan. Lalu yang keenam adalah penetapan tingkat kerugian properti harus dimulai hanya ketika keamanan semua staf dan tetangga pada risiko telah ditetapkan secara jelas. Ini adalah fasilitas access exit route. Jadi harus ada fasilitas exit route ya. Contohnya seperti ini. Jadi harus ada jalur evakuasi untuk keluar jika di dalam ruangan. Fasilitas lain, ini contohnya megafon, HCBA, lampu senter, baju pemadam, helm pengaman, respirator, tandu, perkakas alat bantu pemadam, dan juga kursi evakuasi. Ini contohnya checklistnya. Nah seperti ini kalau mau membuat checklistnya, jadi biar terdata. Untuk ERP team, jadi
emergency response plan ini harus mempunyai tim di sini. Nah, tim di sini tuh untuk mensukseskan kegiatan emergency. Jadi ketika kita dalam kondisi emergency itu diperlukan PIC yang ahli agar kegiatan penanggulangan maupun kegiatan ketika saat kondisi darurat bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini adalah uraian tugasnya, ada banyak. Nah, ini contoh prosedur keadaan darurat. Prosedur evakuasi kebakaran. Yang pertama, timbulnya keadaan darurat, lalu bunyi alarm. Seluruh manusia dalam lokasi diinstruksikan untuk evakuasi. Selanjutnya, menghubungi pemadam kebakaran. Sambil menunggu pemadam kebakaran datang, tutuplah atau halangi sebaran api untuk melindungi escape routes. Lalu selanjutnya, proses dan mesin harus dimatikan bila memungkinkan. Namun yang terpenting adalah tindakan penyelamatan diri sendiri. Lalu petugas pemandu yang tadi masuk ERP tim itu mengevakuasi manusia maupun pekerja dan membimbing ke assembling point. Kalau ini adalah prosedur evakuasi gempa. Prosedur evakuasi banjir, ini prosedur evakuasi gempa tsunami, ancaman bom. Nah, kita akan membahas yang terakhir ini, hambatan ERP. Yang pertama itu kurangnya dukungan dari top manajemen. Biasanya ERP ini kan hanya untuk kondisi darurat, jadi tidak terlalu menjadi prioritas. Namun di sisi lain, jika terjadi kondisi darurat, jika tidak adanya ERP maka akan sulit sekali bagi perusahaan untuk bisa menanggulangi atau bisa menghandle keadaan darurat tersebut. Yang kedua, kurangnya keterlibatan dan dukungan dari pekerja dan masyarakat. Nah, mereka itu kurang aware karena merasa kondisi darurat itu jarang terjadi. Yang ketiga adalah tidak adanya atau kurangnya perencanaan. Nah, perencanaan di sini bisa seperti penunjukan ERP tim, lalu penyediaan budget untuk kondisi darurat. Nah, ini kurang perencanaan berarti. Yang keempat adalah kurangnya pelatihan. Jadi orang-orang yang masih di ERP tim itu seharusnya diberikan pelatihan. Misalnya dia masuk ke tim P3K, namun dia tidak memiliki keahlian untuk P3K. Dan itu harus ditrainingkan sebenarnya. Lalu yang kelima, tidak adanya penanggung jawab yang ditunjuk khusus untuk mengkoordinir sistem tanggap darurat. Selanjutnya, sistem tanggap darurat tidak pernah dievaluasi secara berkala dan dilakukan perbaikan secara kontinu. Jadi sistem tanggap darurat ini sepertinya memang kurang urgent bagi beberapa perusahaan. Yang terakhir, sistem komunikasi dan peringatan dini tidak atau kurang memadai. Nah, di sini peringatan dini itu seperti sirene, alarm, paging system, maupun alat komunikasi seperti handy-talkie. Nah, di sini sistem komunikasinya kurang. Jadi untuk ERP-nya itu kurang bisa terlaksana dengan baik. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.